Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isnin Aulia Ulfah Muawana, dosen program studi teknologi laboratorium medis, program sarjana terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah kimia analitik dengan kode MKTLU 2003. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah kimia analitik merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan sesuai dengan kompetensi serta bidang keilmuan saya. Metode yang disampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini mempelajari pengetahuan tentang pemisahan dan pengukuran unsur atau senyawa kimia, yakni proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Identifikasi yang dipelajari melalui analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif mencakup penggolongan kation dan anion serta identifikasinya secara sistematis. Sedangkan analisis kuantitatif mencakup pengukuran konsentrasi suatu unsur atau senyawa dalam sampel dengan metode titrimetri dan spektrofotometri UV-Vis. Mata kuliah ini sebagai salah satu ilmu pengantar dan penerapan prinsip-prinsip dasar analisis dalam bidang laboratorium medis yang memberikan pengalaman belajar sebanyak 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat CPL 01 dan CPL 06, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepribadian Islam, menguasai dan mempraktikkan ajaran Islam, berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki komitmen menjaga keselamatan, berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, dan sikap tanggung jawab sesuai bidang teknologi laboratorium medis. CPL 06 menguasai konsep teoritis dan melakukan pemeriksaan spesimen serta menganalisis hasil pemeriksaan sesuai standar mutu yang berlaku. Setelah mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah ini, CPMK yang diharapkan adalah CPMK 1.1, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknologi laboratorium medis dalam pemantapan mutu teknis pemeriksaan laboratorium dengan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, etika profesi, sikap kritis, konstruktif terhadap pengetahuan yang dimiliki, semangat keilmuan, kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, dan menjaga keselamatan diri, pasien, serta lingkungan. CPMK berikutnya, CPMK 6.1, mampu mengkonsepkan tentang kimia, fisiologi, patofisiologi, komunikasi terapeutik, penalaran aspek laboratoris, berbagai gangguan kesehatan, metode uji spesimen cairan tubuh jaringan umum dan khusus, pengendalian mutu, kesehatan keselamatan kerja, kelayakan instrumen dan reagensia, prosedur uji, teknik interpretasi dan analisis hasil uji dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan teknologi terkini. CPMK yang ketiga, CPMK 6.2, mampu melakukan pemeriksaan spesimen biologis tahap analitik dengan memilih metode pemeriksaan yang sesuai jenis spesimen, serta menganalisis hasil pemeriksaan tahap pasca analitik untuk mendapatkan informasi diagnostis yang valid sesuai standar mutu yang berlaku. Pada mata kuliah kimia analitik ini, kemampuan akhir tiap tahapan belajaran dirumuskan pada sub CPMK. Terdapat 4 sub CPMK, yakni sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menelaah dan bertanggung jawab pada pemeriksaan laboratorium
dengan menginternalisasi norma, etika akademik, bersikap kritis dan konstruktif terhadap pengetahuan analisis secara titrimetri dan spektrofotometri yang dimiliki, serta menjaga keselamatan diri dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan membedakan macam-macam kation dan anion sesuai dengan prinsip penggolongannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis secara kuantitatif senyawa dengan metode titrimetri dan spektrofotometri sesuai standar operasional yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan mendemonstrasikan analisis kuantitatif sampel dengan metode titrasi dan spektrofotometri UV-Vis sesuai standar operasional prosedur serta teknologi terkini. Untuk korelasi CPMK dengan sub CPMK, CPMK yang pertama berkorelasi dengan sub CPMK 1.1.1. Sedangkan untuk CPMK yang kedua 6.1 itu berkorelasi dengan sub CPMK KA 6.1.1 dan sub CPMK KA 61.2. Untuk CPMK yang ketiga 6.2 itu berkorelasi dengan sub CPMK KA 6.2.1. Dalam materi kimia analitik ini terbagi menjadi 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk materi yang ada di teori yaitu terdiri dari analisis kualitatif anion yang pembelajarannya melalui contextual instruction, analisis kuantitatif kation. Teori yang berikutnya analisis kuantitatif alkali asidimetri, permanganometri, kompleksometri, dan materi yang kelima tentang spektrofotometri. Dasar analisis dengan metode spektrofotometri UV-Vis dan analisis kuantitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Untuk materi pada praktikum yaitu standarisasi larutan baku, titrasi asam basa, yakni penentuan kadar asam urin, penentuan serum Fe dengan metode spektrofotometri standar tunggal, penentuan serum Fe dengan metode spektrofotometer kurva standar, case-based learning di mana mahasiswa diberikan studi kasus analisis kuantitatif menggunakan metode titrimetri dan spektrofotometri. Yang keenam, penentuan urea dalam urin dengan metode spektrofotometri standar tunggal, penentuan urea dalam urin dengan metode spektrofotometri standar multi, dan yang pertemuan terakhir adalah responsi praktik. Metode pembelajaran pada kimia analitik tidak hanya dengan metode kontekstual instruction saja atau ceramah saja, namun berfokus pada mahasiswa, yakni melalui discovery learning, cooperative learning, dan case-based learning, serta demonstrasi dalam pembelajaran praktikum. Metode ini dipilih agar dapat membekali mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengimplementasikan metode pemeriksaan di bidang laboratorium. Keseluruhan dokumen pembelajaran, mulai dari rencana pembelajaran semester, panduan praktikum, dan materi perkuliahan serta asesmen dapat diakses melalui Learning Management System, yakni Lensa Unisa. Referensi yang saya gunakan di mata kuliah kimia analitik terdapat referensi utama berupa buku, yakni buku Sastro Hamijoyo tahun 2018 berjudul Dasar-Dasar Spektroskopi, Yogyakarta Gadjah Mada University Press. Swarsa 2015 Spektroskopi jurusan Kimia FMIPA Udayana Bali. Suhartati tahun 2017 Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrofotometri Massa untuk penentuan struktur senyawa organik, Lampung CV Anugrah Utama Raharja. Untuk buku tambahan yang digunakan ada buku Alauddin tahun 2020, buku ajar kimia analitik dasar Semarang. Lukun 2022, buku ajar dasar-dasar kimia analitik jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Gorontalo. Sastro Hamijoyo, Spektroskopi Yogyakarta Gadjah Mada University Press. Sutardi tahun 2020, modul pembelajaran kimia dalam unit pembelajaran 9, titrasi asam basa. Jakarta, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Madrasah Kemenak Republik Indonesia.
Sedangkan untuk luaran penelitian atau pengabdian masyarakat oleh dosen, ada Aryani dan Muawana tahun 2023 yang berjudul Kajian Awal Sintesis Reduks Grafen Oksid, Metode Iridasi Microwave dan Ultrasonikasi. Jurnal Kolaborasi Sains volume 6 nomor 8. Aryani dan Widyantara tahun 2022 Analisis pemeriksaan kontrol klorida urin, adisi metode Vantus menggunakan sigma metrik. Jurnal Penelitian Sains, volume 24, nomor 1. Dewanata dan Muslih, tahun 2021, Difference in DNA Purity Test Using UV-Vis Spectrophotometer dan Nanodrop Spectrophotometer in Type 2 Diabetes Mellitus Patient, Indonesian Journal of Innovation Studies, volume 15. Kurniasari, Simfoni, dan Hakiki tahun 2019, integrasi nilai-nilai keislaman pada reaksi redoks dan elektrokimia terhadap rahasia kekuatan benteng besi Iskandar Zulkarnain. Wali Songo, Journal of Chemistry, volume 2 nomor 1. Penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah kimia analitik sudah disesuaikan dengan keselarasan pada CPMK. Ada 3 poin utama dalam metode penilaian, yakni aktivitas partisipasif melalui pembelajaran praktikum dan case-based learning sebesar 19%. Hasil proyek dari case-based learning dari pembelajaran praktikum sebesar 51%. Untuk kognitif atau pengetahuan melalui ujian akhir semester sebesar 30%. Untuk total nilai per CPMK, CPMK 1.1 totalnya 53%, CPMK 6.1 30%, sedangkan CPMK 6.2 17%. Demikian rencana pembelajaran semester mata kuliah kimia analitik untuk program studi Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Berikut pembelajaran mata kuliah kimia analitik semester 2 pertemuan ke-6 dengan materi dasar analisis spektrofotometer UV-Vis yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai agenda pagi ini, alangkah baiknya pembelajaran di pertemuan ke-6 kali ini kita membaca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Baik, teman-teman semua, sebelum kita melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dan dilanjutkan dengan membaca Quran Surat Al-Qadar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari, sebelumnya saya ingin tahu materi yang
pertemuan kemarin terkait apa? Titrasi. Titrasi itu kalau kita mau menentukan kapan saatnya kita berhenti melakukan titrasi, bagaimana? Ada yang mencoba menjawab? Oke, silakan Mas. Ibu menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menentukan bahwa titrasi itu diberhentikan. Jadi jika sudah ada perubahan konstan, jadi warnanya sudah tidak berubah lagi. Oke, warnanya konstan atau tidak berubah lagi. Berarti tandanya titrasi itu dihentikan. Titrasi itu kan juga dipakai untuk menentukan suatu kadar. Oke. Sama halnya dengan pertemuan kita kali ini, yaitu dasar analisis spektrofotometer UV vis. Alat ini digunakan untuk menentukan kadar layaknya titrasi. Oke, mungkin sebelum ke sana, teman-teman tolong untuk presensi terlebih dahulu. Sudah berhasil presensi semua? Baik, untuk capaian pembelajaran di pertemuan kali ini, diharapkan nanti teman-teman mampu menganalisis dan tentunya mendemonstrasikan analisis kuantitatif sampel dengan spektrofotometri UV vis sesuai standar operasional prosedur serta teknologi terkini. Bahan kajian yang akan kita pelajari terkait prinsip spektrofotometri, membedakan rentang panjang gelombang, dasar analisis metode spektrofotometri, efek pergeseran panjang gelombang, dan hukum Lambert-Beer. Oke, masih ingat ya di pertemuan di semester yang lalu kita sudah dikenalkan terkait alat spektrofotometer. Alatnya seperti ini ya, nggak berubah ya? Berubah kalau tipenya berbeda. Oke. Spektrofotometer banyak bentuknya, yaitu alat untuk mengukur jumlah cahaya atau intensitas warna yang ditransmisikan atau diserap oleh larutan yang sesuai dengan panjang gelombangnya. Berbeda dengan spektrofotometri. Kalau spektrofotometri itu metode pengukurannya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, metodenya apa? Kalau dijawab spektrofotometer, benar atau salah? Harus menjawabnya adalah yang spektrofotometri. Kalau alat baru spektrofotometer. Rentang panjang gelombang yang digunakan pada spektrofotometer UV vis, ya, karena namanya UV vis berarti di daerah UV dan visible. Ada di rentang 200 sampai 400 nanometer itu untuk yang UV, sedangkan untuk yang visible di daerah 380 sampai 760 nanometer. Ada juga daerah yang lain yaitu infrared di 750 sampai 2250. Ini nanti alatnya berbeda lagi. Sebelum lebih dalam, mari kita perhatikan video berikut.
Dari video tadi apa nih yang dapat teman-teman ambil? Terkait adanya perpindahan elektron. Nah, disitulah yang ada tanda-tanda yang patut kita pelajari sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 53. Di mana elektron tadi kalau terkena sinar, dia akan berpindah ke orbital yang paling lebih tinggi. Kemudian dia balik lagi tidak? Dia kembali lagi. Kenapa kok kembali lagi? Karena tidak stabil. Sama halnya dengan prinsip yang ada di spektrofotometer UV vis. Prinsipnya adalah sinar akan mengenai sampel melalui monokromator terlebih dahulu. Kemudian dari sampel tadi akan diteruskan ke detektor untuk dirubah menjadi sinyal listrik dan terbaca hasilnya. Larutan yang dapat dianalisis dalam spektrofotometer yaitu senyawa yang berwarna yang mempunyai gugus kromofor. Mana tuh yang gugus kromofor? Kromofor adalah yang memiliki ikatan rangkap. Ini yang ikatannya rangkap. Double. Ini yang kromofor. Sehingga ini yang nantinya dapat menyerap energi. Sedangkan yang auxokrom ini juga dapat memberikan tambahan panjang gelombang, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas berikatan kovalen tunggal. Sehingga dapat ini tadi mengintensifkan absorbansi pada sinar UV vis. Untuk hukum yang berlaku di spektrofotometer UV vis yaitu hukum Lambert-Beer. A di sini itu absorbansi, sedangkan epsilon, ini bacanya epsilon, itu adalah tetapan serapan. Kalau tetapan berarti angkanya sudah pasti tetap. B di sini itu lebar kuvet. Di semester 1 kita sudah belajar kuvet ya. Kuvet ukurannya bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang lebar. Nah, ini juga akan mempengaruhi besaran dari nanti nilai absorbansi. C di sini konsentrasi. Konsentrasi inilah yang nanti dicari. Kalau melihat dari rumus ini, misal nilai absorbansi yang Anda hasilkan tinggi, kira-kira konsentrasinya bagaimana? Akan ikut tinggi atau rendah? Pasti akan ikut menjadi tinggi karena ini berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Oke. Ada beberapa publikasi terkait spektrofotometer UV vis ini. Ini yang saya lakukan dengan Bu Titin, yaitu terkait kajian awal sintesis reduks grafen oksid. Grafen itu adalah alat yang biasanya bahan yang kadang dipakai untuk bakteri, tapi dapat juga dikembangkan dalam bahan untuk alat juga nantinya, tapi harus dikembangkan secara terus-menerus. Nah, ini nanti dikarakterisasi. RGO-nya itu dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Apakah hanya dalam bidang kimia saja? Tidak, dalam bidang medis, spektro juga dapat digunakan. Ini juga salah satu contoh publikasi
terkait perbedaan uji kemurnian DNA menggunakan spektrofotometer UV vis. Nanti teman-teman di tingkat yang lebih tinggi juga akan belajar lebih dalam untuk pemeriksaan di klinis itu sejauh apa dalam penggunaan menggunakan spektrofotometer UV vis. Pada pertemuan praktikum untuk kimia analitik, teman-teman juga akan belajar terkait penentuan serum Fe dalam urin atau juga dengan urea dalam urin atau dalam darah. Itu nanti kita akan pelajari di pertemuan praktikum. Jadi bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana menerapkan alat ini. Untuk referensi yang kita gunakan adalah ada beberapa referensi nih. Nanti teman-teman bisa mencari di perpus. Perpus ada di lantai berapa? 3. Oke, jadi sudah mengenal lingkungan perpus ya meskipun baru semester 2 ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, jadi sampel seperti apa yang bisa dianalisis menggunakan alat spektrofotometer? Kemudian bagaimana jika sampel tersebut tidak berwarna? Apakah masih bisa dianalisis? Bagus sekali pertanyaannya. Oke, applause dulu. Oke, terkait pertanyaan sampel yang bagaimana yang bisa dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Tadi sudah sempat saya singgung, yaitu sampel yang berwarna. Kalau nggak berwarna gimana? Harus dikasih warna. Boleh nggak pewarna makanan? Jelas tidak boleh. Karena tadi dasar dari analisis tadi adalah harus memiliki kromofor ataupun auxokrom. Bukan sekedar larutannya berwarna saja. Tapi senyawanya membentuk senyawa kompleks. Jadi kalau larutannya tadi belum berwarna, tambahkan reagen. Reagennya apakah sembarang? Bukan. Reagen yang sesuai dengan pemeriksaannya. Anda mau periksa SGOT, ya berarti reagennya SGOT. Anda mau periksa serum, ya harus serum Fe, ya serum Fe yang digunakan. Tidak boleh saling tertukar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, kalau dirasa cukup, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Alangkah baiknya kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah kimia analitik sebagai gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.